Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan tugas bioteknologi laut yang diberikan oleh Bapak Dr. Apri Arisandi, SPI, MSI. Kami mengambil tema rekayasa pakan. Judul jurnal yang kami gunakan yaitu Efek Berbagai Konsentrasi Tepung Rumput Laut Capapicus alvarezi dalam pakan buatan terhadap kadar kolesterol dan komposisi kimia tubuh udang windu Paneus monodon. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 5 orang, antara lain Titin Purwati dengan NIM 02, Alivia Rosita Dewi dengan NIM 56, Nini Agustina dengan NIM 65, Ika Kurnia Istriani dengan NIM 98, Brilian Ainun Muzaki dengan NIM 122. Di sini kami akan menjelaskan beberapa outline, antara lain yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Udang windu merupakan salah satu hasil perikanan yang mengandung banyak protein dan kandungan asam amino yang tinggi. Namun, kadar kolesterol pada udang windu cukup tinggi, yaitu mencapai 152 mg per 100 gram udang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penurunan dari kadar kolesterol pada udang windu dengan memanfaatkan bioteknologi. Bioteknologi yang digunakan yaitu rekayasa pakan pada udang dengan menggunakan rumput laut sebagai bahan dasarnya. Manfaat: mengetahui pengaruh rumput laut Capapicus alvarezi dalam pakan udang windu terhadap pertumbuhan dan kadar kolesterol pada udang. Tujuan: untuk menganalisa pengaruh berbagai konsentrasi rumput laut Capapicus alvarezi dalam pakan udang windu terhadap pertumbuhan dan kadar kolesterol pada udang windu itu sendiri. Metodologi. Penelitian ini dilaksanakan di MiniHC, jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2011. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Tahapan penelitian dibagi menjadi 4. Tahap pertama, konsentrasi rumput laut Capapicus alvarezi dalam pakan buatan dibagi menjadi 3, yaitu 10%, 17,5%, dan 25%. Sebelum pakan ditebar, udang-udang diaklimatisasi dengan media budidaya dan pakan uji secara adaptation dengan frekuensi 2 kali sehari. Tahap kedua, setelah masa aklimatisasi udang selesai, udang dipuasahkan selama 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam wadah percobaan. Udang dipelihara selama 60 hari dan diberikan air sebanyak 150 liter pada wadah. Tahap ketiga, selama percobaan pakan uji udang diberikan dengan konsentrasi 8% biomasa udang per hari dengan pemberian pakan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 7 pagi dan 5 sore. Sebelum pemberian pakan dilakukan penyiponan terhadap sisa pakan dan feses di dasar wadah, serta dilakukan pergantian air sebanyak 10% setiap hari. Tahap 4. Menganalisis data hasil percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan parameter yang diamati, yaitu pertumbuhan mutlak dan relatif, sintasan, kadar kolesterol, daging udang, dan komposisi tubuh udang. Analisis data. Pertumbuhan mutlak dan relatif. Pertumbuhan bobot mutlak udang uji dianalisis dengan menggunakan persamaan PM sama dengan BT dikurangi B0. PM yaitu pertumbuhan bobot mutlak, BT bobot awal pada udang uji, B0 bobot akhir pada udang uji. Pertumbuhan relatif menggunakan rumus P sama dengan
WT dikurangi W0 dibagi W0 dikali 100%. P yaitu pertumbuhan relatif, WT berat udang akhir, W0 berat udang awal. Sintasan. Untuk menghitung sintasan pada udang menggunakan rumus P sama dengan NT dibagi N0 dikali 100%. P sama dengan sintasan. NT jumlah udang uji yang hidup di akhir penelitian. N0 jumlah udang uji pada awal penelitian. Kadar kolesterol daging udang. Daging udang uji diamati pada awal dan akhir percobaan dengan metode spektrofotometer. Komposisi kimia tubuh udang dianalisis bersamaan dengan pengukuran kolesterol daging udang. Metode pengukuran dilakukan dengan analisis proksimat meliputi kadar protein, lemak, BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen, serat, air, dan abu. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan metode sidik ragam atau ANOVA. Perlakuan yang berpengaruh nyatanya terhadap parameter yang diukur. Analisis dilanjutkan dengan uji W2K, kadar kolesterol, komposisi kimia udang, dan parameter kualitas media dianalisis secara deskriptif. Hasil dan pembahasan, pertumbuhan mutlak dan relatif. Perlakuan berbagai konsentrasi tepung rumput laut Capapicus alvarezi dalam pakan selama 60 hari tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bobot mutlak dan uji pada udang. Hal ini disebabkan oleh kandungan bahan fermentasi penyusun pakan yang sama pada tiap perlakuan. Nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan di setiap fase adalah protein. Hampir semua jaringan aktif mengikat asam-asam dan menyimpan secara intraseluler dalam konsentrasi yang lebih besar untuk dibentuk menjadi protein tubuh. Faktor yang diduga menyebabkan tidak adanya pengaruh konsentrasi rumput laut pada pakan udang terhadap laju pertumbuhan mutlak dan relatif karena tidak terganggunya tingkah laku agresif udang dalam mendapatkan makanan. Tabel rata-rata pertumbuhan mutlak dan relatif udang uji pada berbagai konsentrasi tepung rumput laut Capapicus alvarezi dalam pakan selama 60 hari pemeliharaan. Perlakuan A yaitu 10%, mutlak sebesar 6,33 sampai kurang lebih 0,14, relatif 40. Sintasan. Hasil analisis seragam menunjukkan perlakuan berbagai konsentrasi tepung rumput laut Capapicus alvarezi dalam pakan selama 60 hari tidak berpengaruh terhadap sintasan udang uji. Hal ini disebabkan oleh komposisi nutrien semua pakan untuk kebutuhan udang serta ditunjang oleh kondisi kualitas prima, sehingga mendukung kehidupan udang. Sintasan dan pertumbuhan udang windu ditentukan oleh dua faktor, yaitu sifat genetik udang dan pengaruh faktor lingkungan. Dapat dilihat dari tabel di samping. Hasil dan pembahasan kadar kolesterol daging udang. Kadar kolesterol daging udang yang terendah jika diberikan pakan dengan konsentrasi rumput laut sebesar 25%, yang disebabkan karena tingginya kandungan serat terlarut pada rumput laut. Serat yang larut dalam air dapat menurunkan kadar kolesterol secara efektif karena serat akan mengikat asam dan garam empedu yang terdapat dalam sistem pencernaan udang. Hasil dan pembahasan komposisi kimia tubuh udang. Penambahan berbagai konsentrasi rumput laut pada udang tidak mempengaruhi susunan kandungan komposisi nutrisi, meskipun beberapa justru mengalami peningkatan. Konsentrasi protein yang dibutuhkan untuk tumbuh berkisar 35%, lemak berkisar 10%, dan nilai maksimum dari tingkat glikologen dan aktivitas amilase terjadi pada udang yang diberi pakan yang mengandung 21% karbohidrat. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Hasil dan pembahasan kualitas air. Suhu yang optimal bagi udang windu adalah 28–30 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 25 derajat Celcius, udang windu kurang aktif untuk mencari pakan. Kadar garam ideal untuk pertumbuhan udang windu yaitu 15–25 ppt. Pertumbuhan udang windu memerlukan kisaran pH 7,5–8,5. Jika pH air lebih rendah, udang windu akan mati. Dan jika pH lebih tinggi, udang akan mengalami nafsu makan yang menurun. Kandungan oksigen terlarut atau DO yang layak untuk udang yaitu 4–6 mg per liter dan amoniak kurang dari 0,1 mg per liter. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung rumput laut Capapicus alvarezi ke dalam pakan udang windu menyebabkan turunnya kadar kolesterol dalam tubuh udang. Meskipun begitu, konsentrasi tepung rumput laut Capapicus alvarezi 25% tidak menyebabkan penurunan kualitas kimia tubuh udang windu. Capapicus alvarezi dalam pakan udang memberikan respon yang tidak berbeda terhadap pertumbuhan dan sintasan udang windu. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Apri Arisandi SPI MSI selaku dosen mata kuliah Bioteknologi Laut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Nur Insana Salam, Siti Aslamiyah, dan Edison Saade selaku pembuat jurnal yang kami jadikan sebagai sumber referensi kami.